Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Kurniawan. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Seputih, Surabaya. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2501731114. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan tema menjauhi sifat hidup berfoya-foya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, masih ingat ketika Pak Sidik tanya bagaimana kabarnya, jawabnya gimana nanti? Subhanallah. Alhamdulillah. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Masih tetap sholat? Oke, terima kasih semangatnya untuk pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa terlebih dahulu dan tadarus Al-Quran. Dimulai dari doa. Disiapkan, silakan disiapkan bukunya dan tadarus Al-Qur'annya. Dimulai dari doa raditu billah, kemudian Quran surat Al-Maidah ya, yang berkaitan dengan materi. Terakhirnya Quran surat apa? Al-A'raf ayat 26 sampai 27 yang berkaitan dengan foya-foya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini ya. Oke, silakan hitungan ketiga mulai 1 2 3. Auzubillah.
Baik, sebelum dilanjut materinya, kita absen terlebih dahulu. Untuk hari ini kelas 10.2 ya, pasti kelas 10.2. Yogi. Oke, tanggal berapa? 6. Adeca. Adam. Abdian, Reno. Ageng. Agustin. Ahmad Ferdiansa, Almira Gantari, Andini Saputri, Andita Aura, Zahro, Ayu Saputri, Tika Anastasia, Desti Safa, Eka Sri Wahyuningsih, Farhan Fernando, Fatiha Alia, Febi Aryani, Erza, Heni Nalasari, Hesti Anggreni, Hesi ya, Jessica Aulia, Maria, Mila Azkia, Hafid Al-Kafi, di pen apa ini? Pen Pramuka. Naya Zahra, Naufal Zakwan, Nyoman ada, Panji Gumilang, Rizka Agustin, Salwa, Sarlita, Safira, Suci Rahmawati, Siva Fauzia, Tio Morales, Zahra Muminah. Oke, alhamdulillah berarti hadir semua ya.
hadir semua. Hafid kan apa? Dispen berarti ya hadir kan? Baik, sebelum kita lanjut ke materi hari ini tentang foya-foya, kemarin sudah kita bahas sedikit terkait foya-foya ya. Hari ini kita akan membahas foya-foya, berfoya-foya. Bab 3 ini yang kita bahas tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Sudah pernah dengar ya? Pernah dengar belum? Foya-foya, masa belum tahu foya-foya? Tahu ya, paling pernah juga foya-foya ya. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas tentang bab 3 ini, sedikit kita mengulas atau murojaah istilahnya ya. Murojaah itu artinya apa? Mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat kita pertama ketemu bab 1 bahas tentang apa? Soal iman apa lomba-lomba dalam kebaikan? Berlomba-lomba dalam kebaikan dalam Islam disebutnya apa? Fastabiqul khairat. Nah, masih ingat enggak ini? Kemarin kan waktu asesmen Pak Sidik juga keluarkan apa namanya? Soal apa itu fastabiqul khairat ataupun berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang masih ingat angkat tangan? Ayo. Berlomba, kemarin kan ada yang dapat 100 tuh kayaknya. Berlomba-lomba dalam kebaikan ataupun fastabiqul khairat itu menurut sampean apa? Ayo. Bersungguh-sungguh dalam berbaik. Ya, ayo siapa? Hesi, apa? Bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Ya, kalau kita berfastabiqul khairat berarti kita dalam berbuat baik itu bersungguh-sungguh. Atau ada kata lain selain bersungguh-sungguh? Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat berarti kita bagaimana? Iya, siapa? Termotivasi. Dalam kita berbuat baik tidak harus apa? Tidak harus disuruh, tidak harus apa? Tidak harus menunggu yang lain ya. Itu berarti kita sudah berfastabiqul khairat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sudah berlomba-lomba dalam kebaikan, kita semangat bersungguh-sungguh dalam hal apa? Beribadah. Contohnya apa? Sholat tanpa harus disuruh. Apalagi bersolawat boleh. Apalagi membaca Al-Quran, qiraatul Quran, menjaga apa kebiasaan kita di sekolah, di rumah harus menjaga nah, itu contoh salah satu daripada kita berfastabiqul khairat. Ingat, ketika kita berfastabiqul khairat tidak harus melulu setelah kita melakukan itu kita dapat hadiah, tapi kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, yang selanjutnya ada materi apa setelah fastabiqul khairat? So'abul iman. Ayo angkat tangan. Apa itu so'abul iman? Yuk, so'abul iman itu artinya apa? Apa Zara? Cabang ya, cabang-cabang iman. Enggak apa-apa dijawab kok, salah juga enggak dimarah kok. So'abul iman itu apa bareng-bareng? Cabang-cabang iman. Ya, selama ini kita tahu iman ya. Ada yang ingat iman itu artinya apa?
percaya, meyakini. Keteguhan, ketetapan. Berarti masih ingat ya. Kalau sudah lupa boleh dilihat kembali, dimurojaah kembali ya. Kalau sesuai dengan hadis dalam istilah al-imanu apa? Secara bahasa amanah yu'minu imanan, artinya yakin atau percaya. Secara istilah, secara hadis al-imanu ma'rifatun bil qalbi iya ma'rifatun bil qalbi wa qaulu bil lisani wa amalu bil arkan. Diucapkan dengan diyakini dulu ya. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diwujudkan dengan perbuatan. Kalau beriman berarti kita harus mewujudkan, membuktikan juga dengan perbuatan. Ya, kembali lagi cabang-cabang iman, pilarnya ada berapa? Dasarnya ada 6 apa aja? Hari akhir, qadar dan pilar iman ini biasa kita dengarnya, kita sebutnya dengan rukun. Masih ingat ya, rukun iman kan ada 6, yaitulah pilar iman. Kemudian cabang iman ada berapa? 77 cabang, dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama bil qalbi. Bil qalbi ada berapa? 30. Kemudian bil lisan ada berapa? Bil arkannya ada berapa? Amalan perbuatan yang kaitannya dengan hati berarti itu bil qalbi. Berkaitan dengan lisan berarti itu bil lisan. Berkaitan dengan perbuatan berarti bil. Itu cara kita menghafalnya. Kalau kita melakukan kebaikan, kita lakukan dengan mulut kita, baca Al-Quran, baca yang baik, berkata-kata yang baik, berarti kita sedang mengamalkan cabang iman bil lisan. Kalau kita melakukannya dengan perbuatan, contoh apa? Bersedekah, apalagi? Sholat, apa? Nah, pokoknya yang berkaitan dengan perbuatan berarti itu bil arkan, artinya perbuatan. Kalau berkaitan dengan keyakinan hati kita berarti bil qalbi ya, kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Kemudian kita memiliki perasaan hati yang ikhlas ya. Itu namanya bil qalbi, ma'rifatun bil qalbi. Baik, untuk hari ini kita akan membahas bab 3, manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya ya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Namun insya Allah untuk pertemuan hari ini kita akan lebih spesifik membahas tentang foya-foya terlebih dahulu. Foya-foya terlebih dahulu ya. Baru insya Allah minggu depan kita bahas riya. Nanti kalau waktunya cukup, kita sepil sedikit kayak kemarin ya. Kita sepil terkait dengan riya dan sum'ah. Tapi untuk hari ini kita fokus ke foya-foya. Baik, sebelum lanjut, apa sih itu foya-foya? Perlu kita ketahui tujuan pembelajaran dalam bab ini. Yang pertama, kita sebagai seorang siswa, seorang murid ataupun peserta didik harus mampu untuk menjelaskan akhlak madmumah yang berkaitan dengan sikap hidup berfoya-foya. Sikap hidup berfoya-foya ini ya tergolong termasuk
sifat ataupun akhlak ataupun perilaku mazmumah. Mazmumah itu kalau enak ngomong perilaku, penggawean, tingkah laku sing elek-elek, yang jelek-jelek. Itu namanya mazmumah. Sebaliknya kalau yang bagus-bagus namanya apa? Kalau yang jelek mazmumah, yang bagus mudah. Kan yang dari madrasah atau dulu SMP-nya? Kok lupa udahan? Kalau mahmudah itu terpuji yang baik-baik, atau ada kata lainnya akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, ataupun akhlakul hasanah. Nah, lawannya ini akhlakul mazmumah yang akan kita bahas hari ini. Jadi harapannya setelah kita belajar pada bab 3 ini, kita tahu apa sih itu hoya-hoya, riya, takabur, hasad, ya, bagaimana cara menghindarinya, kemudian apa manfaat daripada menghindari sikap, sifat, foya-foya, dan yang lainnya. Ya, ketika kita menghindari sifat riya, apa manfaatnya? Sifat foya-foya kita hindari, apa manfaatnya? Kemudian yang kedua tujuannya adalah kita mampu menganalisis akhlak mazmumah, baik itu hidup foya-foya, riya, apa, sum'ah, terus takabur, hasad, ya, baik pengertiannya, cara menghindarinya ataupun manfaat ketika kita menjauhi sifat-sifat ataupun akhlak mazmumah tersebut. Kemudian selanjutnya tujuannya adalah dapat menyatakan bahwa akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad itu merupakan larangan agama. Larangan agama juga larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, ya, kita nggak boleh melakukan hal-hal tersebut. Kemudian tujuan selanjutnya diharapkan kita ini mampu untuk membiasakan menghindari sifat foya. Ya, nah nanti akan kita koreksi. Ketika kita berfoya-foya, berarti besok harus kita hindari. Ya, ini tujuan daripada pembelajaran kita untuk hari ini. Kemudian peserta didik mampu membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari akhlak mazmumah. Nah, nanti sampean bikin apa slide ataupun menyebutkan daripada apa sih yang tergolong daripada sifat foya-foya itu ngapain aja gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan langsung membahas tentang istilah daripada foya-foya. Yang pertama foya-foya. Itu istilahnya. Kalau hanya foya-foya, kalian udah tahu belum apa itu foya-foya? Contohnya foya-foya, coba angkat tangan. Contoh foya-foya. Kemarin kan udah disepil loh contohnya. Apa? Ayo. Membeli barang ataupun membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Apa coba kita koreksi? Foya-foya. Kita sering foya-foya itu bagaimana? Contohnya apa? Menghambur-hamburkan uang, belanja apa sing nggak perlu tetap di tuku, ya. Apalagi ini bulan berapa? Bulan 10, nanti ada 10-10. Siapa yang biasa 10-10? Kesempatan mumpung 10-10 di Shopee. Penting nggak penting? Toko, ya, penting nggak penting dibeli. Nah, itulah termasuk daripada foya-foya. Nah, foya-foya itu dalam Islam itu biasa disebut yang pertama itu dengan istilah tabdzir, dan yang kedua sering disebut dengan istilah israf. Tabdzir. Apa itu tabdzir? Boros.
Tadi udah tahu contohnya foya-foya ya, boros. Boros itu tidak hanya berkaitan dengan harta, tapi juga apa? Makanan, apalagi minum, listrik, boleh. Ngomong, berbicara, ada yang boros. Ada yang berbicara boros. Contohnya kalau berbicara boros itu bagaimana? Banyak omong. Apalagi bisa menimbulkan apa? Gibah. Itu kalau boros ngomong itu bisa gibah nanti. Kalau sampean biasa apa namanya gibah ataupun bahasanya kita apa biasanya rasan-rasan ngomong keburukan orang di belakang, orang lain itu bisa dikatakan berarti berbicaranya boros. Ya, tabdzir itu secara bahasa itu artinya boros. Ya, nanti harus tahu ya apa itu tabdzir. Nanti kita buat kelompok kecil ya, 2 bangku jadi 1. Nanti perwakilan kelompok membuat statement ataupun mengulas kembali tentang yang kita bahas hari ini. Tabdzir, boros. Jam ke-6 dimulai. Ataupun perilaku membelanjakan harta tidak membelanjakan harta tidak pada jalannya, yaitu tadi loh, nggak perlu dibeli, dibeli ya. Ataupun mengeluarkan harta dengan tidak hak, mengeluarkan harta dengan tidak benar. Hak itu artinya benar. Coba dicontohkan kembali, biasanya penting nggak penting kita tuku apa, penting nggak penting kok kita beli bajunya udah bagus, jilbab ya, apalagi make up, padahal nggak make up udah kelihatan cantik-cantik semua loh, tapi masih pengen beli make up. Nah, silakan boleh sambil dicatat ya. Jilbab dari berbagai macam jilbab ya, putih punya, hitam punya, peach punya, apa mana warna-warna yang sampean apal itu? Pink punya, kering punya, apa toksu, ini istilah toksu bareng ya, apa mocha, infori, apa mana sampai apa karena padahal itu penting nggak penting kadang kan ya, penting nggak penting tapi kita beli gitu. Nah itu apa tabdzir. Waduh, mati lampu malah. Oke, dilanjut ya, nggak spidol ya. Setelah tabdzir boleh sambil dilihat ya, ada istilah namanya apa, israf ya. Israf, apa itu israf? Siapa yang tahu? Bahwa berlebih-lebihan atau melampaui batas ya, berlebih-lebihan atau melampaui batas. Antara yang pertama apa tadi? Tabdzir sama israf ini sebenarnya ya saudara. Kalau tabdzir tadi apa? Boros. Kalau israf berlebihan. Coba siapa yang tahu contoh antara tabdzir dan israf? Kalau israf berlebihan, kalau tabdzir boros. Ini masih saudaranya. Ayo contohnya. Contoh kita melakukan sesuatu berlebihan. Contohnya dalam hal apa? Ayo Wawa. Berpenampilan berlebihan. Berpenampilan berlebihan. Contohnya make up berlebihan menor ya. Sekolah bermake upnya kok bibirnya sampai merah ada. Ininya apa? Pink loh. Terus ininya meripatnya ini loh Pak, matanya dari dikasih
Terus iki ini dijengak nih. Wah. Apa itu namanya? Pakai maskara. Itu berlebihan itu. Namanya apa? Is israf. Itu masuk takbir juga enggak sebenarnya? Hah? Ya masuk. Jadi sebenarnya takbir dan israf ini dia saudara, tapi apa istilahnya kalau takbir kan boros. Dalam artian apa? Itu tadi kan yang berlebih-lebihan tadi, ya kalau enggak mbok belikan untuk itu, kan bisa untuk yang lain, ya kan? Ujung-ujungnya kalau di sekolahan bisa disita, dirazia kan, karena gara-gara israf. Dalam hal makan dan minum, ayo siapa yang bisa nyontohkan? Ayo, dalam hal makan dan minum. Ayo. Kok diem? Israf boleh. Apa? Makan tidak sesuai porsi. Makan tidak sesuai porsi. Ada yang makan tidak sesuai porsi? Ada. Contohnya gimana makan nggak sesuai porsi? Pas buka puasa, habis seharian puasa, apalagi kalau kayak gini pas musim panas gitu ya, sambil kipas-kipas boleh, karena masih lampu. Pas panas puasa masuk sekolah sih Sam, pulangnya sore jam 3 karena puasa dimajukan. Kalau nggak puasa pulangnya jam 4, puasa pulangnya jam 3, atau mungkin pulangnya habis zuhur aja lah, itu aja udah. Aduh, sampai rumah itu udah, pokoknya nanti saya mau jalan-jalan kalau sore kemana? Ke pasar sore, pasar GB. Ada apa yang sering biasanya sampean beli? Es buah di tuku, es cincau beli, terus es teler dibeli, es apa meneh? Es teh beli. es semua es nih mangewu, tapi dibeli. Habis itu ada cireng, kayaknya ini enak, ini cireng beli 5.000. Apalagi ada risol beli, donat beli, ada apa lagi, combro beli, kolon mini beli, telur gulung beli, semuanya dibeli. Nah itu ya, ini tadi bisa makan berlebihan. Biasanya waktu maghrib dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan kayak langsung wabeh apa yang dibeli di masuk makan dulu sampean. Biasanya minum dulu, makan dulu. Minum es teh. Wah, salere belum. Apalagi es degan, Bang. Akhirnya berangkat apa? Taraweh, perutnya melendung, tinggal makuk, ropiak. Ada yang kayak gitu, perutnya sampai kotak. Nah, dulu waktu masih kecil itu, perutnya sampai kopiak gara-gara balas dendam berlebihan makan dan minumnya. Ya. Kalau enggak dimakan nanti apa istilahnya? Mubazir ya. Tabzir itu perilakunya, nama perilakunya mubazir. Kalau enggak dimakan nanti mubazir, kalau dimakan israf berlebihan, makanya harus kita apa? Cegah, dikurangi ya. Kalau perilaku tersebut enggak boleh. Ya kan? Tabdir, boros, israf apa? Berlebihan. Ya, tabdir boros, israf berlebihan. Sampai sini ada yang mau tanya? Tahu ya? Membedakannya paham ya? Nanti cari contoh per kelompok nanti ya. Tabdir, kemudian apa namanya? Israf. Ya, selanjutnya dalil
Al-Quran yang berkaitan dengan takdir ataupun berfoya-foya. Silakan dibuka di bukunya. Ada Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ketemu sudah? Sudah. Ayo dibaca bareng-bareng dulu, kita tadarus Al-Quran yang berkaitan dengan hidup foya-foya, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Nah, suratnya surat keberapa itu urutan suratnya? 17. Ingat-ingat kalau garis miring pertama itu urutan surat, titik 2 berarti ayat. Perhatikan dulu Pak Sidik yang baca, sampean simak, nanti baru dibaca bareng-bareng. Paham ya? Diperhatikan dulu. Disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yo, 1, 2, 3 baca bareng. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Miskina wa ibnas sabili wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Perhatikan terjemahannya itu ya. Wa'ati dzal qurba. Wa'ati dzal qurba berarti artinya apa itu? Dan berikanlah. Wa'ati dzal qurba. Qurba itu artinya apa? Kerabat dekat. Ya, kita diperintahkan memberi ataupun berinfak. Yang pertama diutamakan itu untuk kerabat dekat ya, haqqohu, hak mereka, hak kerabat kita. Wal miskina yang kedua orang-orang miskin ya. Kemudian wabnas sabili, orang yang berada dalam perjalanan. Nah, ini dalam lanjutan ayatnya wala tubadzir, dan janganlah wala tubadzir itu, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta. Baru tabdzira secara boros ya. Daripada kita berbuat mubadzir, berbuat boros, ya tadi wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil ya, bisa kita berbagi dengan kerabat dekat. Kemudian orang-orang miskin, kemudian orang yang berada dalam perjalanan. Istilah lainnya Ibnu Sabil,
orang dalam perjalanan itu istilahnya apa? Iya, musafir. Musafir, orang dalam perjalanan itu namanya musafir. Kemudian dalam lanjutan ayatnya, ayat 27-nya innal mubadzirina. Apa innal mubadzirina? Orang boros itu apa kata Al-Qur'an? Mubazir, innal mubadzirina kanu ikhwanas. Apa wong boros berarti? Saudaranya setan. Kalau kita tadi berperilaku boros yang kita contohkan tadi, ya nanti dikoreksi sampean biasanya bagaimana. Berarti kalau sampean melakukan perilaku itu kita tergolong saudaranya setan. Padahal setan itu ingkar pada Tuhannya, ya, wakana syaitanu li rabbihi kafura. Padahal setan itu li rabbihi terhadap Tuhannya itu kafura, sangat ingkar. Sekarang coba kita agak menghafal sedikit. Nanti dihafalkan ini ya, Quran surat Al-Isra ya, ayat 26 sampai 27. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wala tubadzir tabdzira. Siapa yang udah hafal? Kemarin kayaknya udah ada yang hafal. Ayo, Zahra kemarin udah hafal. Ayo coba. Masih hafal? Masih. Coba berdiri. Ya kan udah hafal. Hah? Duduk aja, oke, silakan. Jangan lihat buku. Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kurba Wal miskina wa ibnas sabili wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana kana syaitanu li rabbihi kafura. Artinya masih ingat? Nah, saya lupa. Oke, siapa lagi kemarin yang udah hafal? Maria kemarin udah hafal. Ayo. Dan artinya Langsung artinya boleh. dan berikanlah haknya kepada kerabat dekatnya dan juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu. Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan harta, sesungguhnya orang yang boros adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Iya, setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Makanya kita tidak boleh berperilaku boros. Kalau kita berperilaku boros berarti kita temennya setan. Belum jadi konconya setan. Siapa yang mau jadi temennya setan? Kalau temennya setan berarti nanti di akhirat masuk neraka. Makanya nanti ya perilaku-perilaku boros yang pernah sampean lakukan ya nanti ditulis dengan temennya. Kemudian kita harus tahu bagaimana caranya menghindari sikap foya-foya boros ataupun berlebihan. Dan sekarang bikin kelompok kecil, satu kelompok 4 orang aja biar enak ya. Adep-adepan aja, berarti ini kan 1, 2, 1, 2, ini madep sana. Terus yang ini ngadep ke sana ya. Ini 1, 2, ini lebih nih. Nah, boleh ini yang satu gabung sini, yang satu gabung sana ya. Ayo silakan dibentuk kelompok kecil. Ya, 2 bangku
Tinggal dibalik bangkunya aja. Tinggal dibalik bangkunya, ya. Tentukan yang pertama, sampean kasih contoh-contohnya kalau bisa yang real ya. Maksudnya yang real itu sambil ngoreksi diri kita. Yang biasa kita lakukan itu tentang perilaku foya-foya itu apa? Yang pertama contoh, ya. Contoh perilaku foya-foya. Kemudian kalau kita udah tahu, terus caranya menghindari. Cara menghindari. Kemudian yang ketiga, manfaat. Kalau kita ini nggak foya-foya, manfaatnya apa? Manfaat, ya. Manfaat. Contoh, cara, manfaat, kemudian dampak negatif. Paham belum ini? Dampak negatif ini, kamu nggak mau hemat, selalu berperilaku boros, nanti akan mengakibatkan apa? Itu namanya dampak negatif. Yuk silakan, langsung nanti perwakilan kelompoknya maju ke depan menyebutkan. Tinggal dibalik aja kursinya biar cepat, ya. Boleh dibalik ataupun digeser sedikit. Apa? Contohnya berapa? Contohnya minimal 4. Berarti kan satu orang satu. Kalau kelompokmu ada 5 anak, berarti contohnya 5. Gitu. Sambil kita ini muhasabah diri. Tahu muhasabah diri? Introspeksi diri. Supaya kita ke depannya nanti tidak boros. Nah, ini kan suatu permasalahan hidup boros ini. Ya kan? Sampean di rumah yang ini nggak perlu dibeli, di kertas lembar. Satu kelompok satu, ya. Satu kelompok satu nanti dikumpul. Satu kelompok satu nanti dikumpul. Boleh pindah sini Yogi, biar enak. Kan kebiasaan kita setiap hari itu kita koreksi masing-masing, sampai koreksi dewi-dewi. Itu kan menjadi contoh. Misalkan apa, sampean sudah memiliki handrok masih bagus, ada handrok keluaran terbaru, sampean pengen beli. Nah, contoh perilaku foya-foya ya, baik itu bisa tabdir ataupun israf. Itu kan saudaranya. Bisa israf ataupun tabdir. Foya-foya. Foya-foya aja, nggak usah dikelompokkan itu masuk tabdir ataupun israf. Israf dan tabdir itu kan sama-sama foya istilahnya. Yang penting sudah bisa membedakan mana israf, mana tabdir ya. Kalau israf itu berlebihan, kalau tabdir itu foya boros. Jadi bikin 4 aja, contohnya 4, cara menghindarinya 4, manfaatnya 4, dampak negatifnya 4. Ataupun disesuaikan dengan jumlah kelompoknya masing-masing. Ini kelompoknya urutannya dari sana ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok berarti ya. Yang udah selesai boleh langsung maju ke depan. Ayo, fastabikul khairat. Cepet-cepetan berarti fastabikul khairat, ya kan? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang udah selesai langsung maju ke depan. Maju bareng ya, satu kelompok semuanya maju ya. Kalau kelompoknya ada 4, maju 4. Ya kan? Nanti ada yang bukan contoh, cara, kemudian manfaat dan dampak.
Ayo yang udah bisa langsung maju bareng-bareng. 4 aja. 4. Lep. Ya, terutama yang sampean tulis. Kalau misal bukan yang sampean tulis juga nggak apa-apa. Caranya gimana sih? Ketika aku melakukan ini supaya aku tidak melakukan perilaku itu bagaimana gitu. Nanti kan sampean bisa ketemu, oh iya, saya borosnya di bidang misalkan makanan, saya sering jajan apa makanan padahal saya udah kenyang, caranya gimana? Ayo semuanya berpikir. Salah, nanti kalau ada yang salah kita bahas bareng-bareng. Pokoknya sesuai dengan pemikiran sampean aja. Mana? Contoh memberi barang yang cara menghindarinya tidak mengikuti tren. Ya mana maksudnya Pak Sidik? Boleh. Ayo yang lain apa? Manfaat, dampak, uang cepat habis. Apalagi contohnya? Nah, ya contohnya ada 4, berarti caranya ada 4 gitu. Oh, semuanya 4 gitu. Atau ditulis dulu contohnya dulu semua, kemudian cara menghindari. Ayo boleh yang mau maju duluan. Pakai bahasanya masing-masing ya. Ini berdua. Tidak boleh. Udah belum? Hah? Iya, kalau berdua nyebutinnya 2. Mana? Oh, pengguyon. Nah itu udah ada yang berlebihan saat berbicara. Oh, ya enggak apa-apa boleh. Kan contoh. Baju, apalagi jajan. Sebenarnya sampean tuh banyak loh contoh tuh yang sampean lakukan setiap hari itu. Makanya kan diintrospeksi diri. Kemarin aku beli ini ternyata udah dibeli nggak dipakai, ya berarti ya itu contoh. Di rumah punya kulkas nih, senengnya koleksi stiker. Beli stiker ya cuma beli aja. Sebenarnya kalau nggak beli ya nggak apa-apa kan gitu. Sekarang lagi trennya apa? Kamu beli, begitu udah mau beli nggak dipakai, ya itu contoh. Nggak usah bingung. Ayo Mama maju. Gak apa-apa, ayo. Gak apa-apa, boleh. Tapi udah dapat. 1 sama 2. Terus manfaat sama dampaknya. Ya coba sebutkan, boleh 1 sama 2 contoh dan cara menghindari. Maju bareng. Berempat. Pakai itu biar dengar. Maju bareng. Pakai mic-nya pakai. Biar nanti dengar. Salam dulu. Yang lain sambil diperhatikan, nanti sambil dikoreksi benar enggak itu contoh dan cara menghindarinya. Langsung assalamualaikum terus sampean dari kelompok 2 menyebutkan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan menyebutkan contoh dan cara menghindari berfoya-foya. Contoh pertama yaitu membeli barang yang tidak dibutuhkan, kedua makan dan minum berlebihan, ketiga berpenampilan berlebihan tidak sesuai dengan syariat Islam, yang keempat menggunakan listrik dan air tidak sesuai yang dibutuhkan. Cara menghindari, berusaha membeli barang yang dibutuhkan, makan dan minum sesuai porsi, berpenampilan seadanya, bijak dalam menggunakan listrik dan air. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam berlebihan penggunaan listrik. Kalau waktunya kita tidur, ya kan, sesuatu yang tidak perlu, yang tidak digunakan, biasanya kan sampean ini nggak open, charger, ya kan, padahal udah nggak digunakan untuk ngecas HP. Nah, itu cara menghindarinya, berarti apa? Chargernya dicabut ketika tidak digunakan. Ada di ruangan misal kok lampu itu nggak digunakan, berarti dia apa? Dimatikan. Nah, itu caranya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ayo, siapa lagi? Ini yang manfaat ataupun dampak belum ada yang bisa memberikan manfaat dan dampak. Ayo. Nanti kalau udah selesai dikumpul ya. Dikasih nama nanti dikumpul. Ayo, siapa lagi? Biar nanti. Ayo. Sini. Belakangnya Mas Tik sini. Sini. Ini agak deket-deket. Dipegangnya kan agak deket. Ya, yang lain ada diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin memberikan contoh pengalaman pribadi kami tentang berfoya-foya. Yang pertama yaitu membeli makanan yang belum tentu dimakan. Cara menghindarinya yaitu memastikan terlebih dahulu suka atau tidaknya dengan makanan tersebut. Manfaat agar tidak mubazir. Dampak negatif terciptanya perilaku mubazir. Dan yang kedua, menggunakan kuota internet untuk settingan yang tidak penting. Cara menghindarinya, mengaktifkan sesuatu yang tidak penting. Manfaat, menghemat kuota internet. Dampak negatif, semakin banyak pengeluaran untuk membeli kuota internet. Dan yang ketiga adalah membeli barang yang tidak penting atau tidak diperlukan. Cara menghindarinya, menghentikan sikap FOMO atau membeli barang sesuai tren. Manfaat, menghemat uang. Dampak negatif, terlalu banyak barang yang tidak terpakai. Coba kita bahas satu tadi beli makanan yang belum tentu dimakan. Kadang kita ya kan sekarang media sosial itu ya tahu makanan kayaknya ini enak ya kan, penasaran, kemudian belinya langsung banyak karena penampilannya kan kalau sekarang di foto itu kelihatannya bagus ya, menarik, beli banyak, begitu dimakan kok kayak gini rasanya, kok orang seneng. Nah itu makanya kita bagaimana cara menghindarinya, kita lihat dulu ya, ataupun beli makanannya jangan langsung banyak biar kemakan, menghindari yang lagi tren, yang di FOMO ya. Trennya sekarang apa? Trennya apa kalau sekarang ini? Apa? Ya misalnya kalau kemarin itu pernah tren labubu itu ya, kafe gantungan kunci labubu, terus apa meneh buku baju tidur labubu. Nah gitu ya, makanya harus kita hindari.
Jangan menuruti hawa nafsu, itu cara menghindarinya. Tidak menuruti keinginan. Dah, ya, cukup, duduk. Udah selesai belum? Dah, kumpul. Ya, silakan duduk. Ya, siapa lagi? Sebenarnya banyak ya contoh-contoh. Bisa cara menghindari secara umum juga boleh. Duduk. Kita bahas setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Berjansa dan di sebelah kiri saya bernama saya ada dan sebelah saya yang bernama Ayang Gibranda Farhan Fernando. Ayo. Ya, baca. Contoh perilaku boros. Ayo, ketawa. Sebabkan berlebihan, membeli makanan yang tidak dibutuhkan dan berlebihan, membeli barang berlebihan yang tidak dibutuhkan, mengikuti standar TikTok atau gengsi. Cara menghindari perilaku boros, menghapus gamenya, sisihkan uang untuk menabung dan Jangan ketawa. membawa uang tidak berlebihan dan makan secukupnya, membeli barang yang dibutuhkan, bersyukur apa yang sudah kita punya dan tidak melihat kemampuan orang lain. Manfaatnya daripada tetap penting buat nabung, ya enggak? Ya. Ada lagi nggak? Mengurangi pengeluaran dan hemat, hemat uang. Ya. Belum, Pak. Tidak merugikan orang lain dan hidup terasa tenang dan aman. Dampak negatifnya bisa membuat kecanduan dan merugikan diri sendiri. Mubazir. Ketiga, menghamburkan uang dan barangnya tidak tentu dipakai. 4, merugikan diri sendiri dan menyusahkan orang lain. Dah, cara terima kasih semuanya. Inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, terus nanti Mas Sidik lanjut. Ya. Ini dipegang. Ini. Satu lagi, terus Pak Sidik lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan contoh berfoya-foya. Yang pertama yaitu membeli baju baru saat baju lama masih layak pakai. Cara menghindari tidak mengikuti tren, tidak menuruti gengsi. Manfaatnya dapat menghemat pengeluaran. Uangnya dapat digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Dampak negatifnya pengeluaran yang berlebih, ketagihan untuk berbelanja. Yang kedua, berbicara yang tidak perlu atau banyak bicara. Cara menghindarinya menjaga ucapan. Manfaatnya lebih banyak sharing atau lebih banyak tahu tentang suatu hal. Dampak negatifnya dapat menimbulkan gibah. Contoh yang ketiga, memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari, jemari, dan kaki. Berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan impor. Cara menghindari bergaya hidup sederhana, membelanjakan harta sesuai kebutuhan. Manfaatnya tidak menjadi bahan perbincangan,
Dampak negatifnya menimbulkan sifat iri dengki dan pamer, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Contoh yang keempat, membeli makanan hanya karena lapar mata. Cara menghindarinya melawan hawa nafsu, manfaat bisa lebih hemat, dampak negatif boros dan mubazir. Sekian. Nah, tutup langsung. Salam. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain langsung dikumpul. Kita lanjut masih berkaitan dengan foya-foya. Yuk yang lain dikumpul. Yang lain perwakilan silakan dikumpul sedapatnya. Silakan dikumpul. Baik, selanjutnya tadi ada dalil Quran surat Al-Isra, sekarang Quran surat Al-Furqan. Di buku PAIBP juga ada Quran surat Al-Furqan ayat 67, surat ke-25 yang menjelaskan larangan berlebihan ataupun israf. Kalau yang tadi itu lebih ke larangan tabzir ya. Nah, ini ayat yang berkaitan dengan israf. Silakan dibaca bareng-bareng, boleh lihat buku ataupun lihat di papan tulis di proyektor. Ketemu belum? Oke, 1, 2, 3, alhamdulillah. Perhatikan artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan. Jadi dalam menginfakkan harta ini secara luas berarti dalam membelanjakan harta tidak berlebihan. Dan tidak pula kikir. Kikir itu apa? Pelit medit. Pelit medit. Kalau bahasa Jawanya itu pelit medit. Pelit banget gitu ya. Kikir. Di antara keduanya secara wajar. Baik, meskipun sikap foya-foya, baik itu tabzir ataupun israf, namun ada sebagian orang, meskipun itu hanya sedikit, itu memiliki sifat yang namanya zuhud. Ya, ada yang memiliki sifat zuhud. Sikap zuhud. Apa sih itu zuhud? Apa zuhud? Apa? Lebih mementingkan kepentingan akhirat daripada dunia. Bukan berarti kita tidak butuh dunia, ya. Bukan berarti kita selalu melulu setiap saat itu kita beribadah, sholat, berdoa tanpa bekerja. Tapi yang dimaksud zuhud di sini,
harta ini ketika memiliki dunia tidak digunakan untuk foya-foya. Memiliki harta digunakan untuk jalan kebaikan, ya, untuk berfastabiqul khairat, bisa sedekah, zakat, ya kan? Nah, itu digunakan untuk hal-hal kebaikan, ya. Bukan berarti zuhud itu kita nggak butuh dengan dunia, karena untuk menuju akhirat, ya, itu ladangnya ya dunia. Kita mau naik haji, itu apa bisa kita haji ini tanpa dunia, tanpa harta? Kita mau sholat aja lah, sholat kan syaratnya harus menutup aurat, ya, aurat. Kalau kita nggak punya duit, lah masa kita bisa beli baju, ya? Masa sholat mau telanjang kan nggak bisa, ya? Dosa. Oh, enggak, sholat aja telanjang aja nggak boleh, ya. Nah, dalam artian apa? Ketika kita zuhud, kita mampu untuk memanajemen kehidupan di dunia. Nah, ini secara umum daripada dampak negatif sikap hidup foya-foya. Tadi udah banyak yang menyebutkan, ya, perwakilan. Ketika kita ini seneng hidup foya-foya, itu biasanya ini kita terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia, lalai dengan akhirat, berlomba-lomba, tapi berlomba-lomba untuk memperkaya diri, memperkaya dunia. Ya, ketika seperti itu nanti kita bisa halal, haram, dan tam. Ada ya, halal, haram, hantam. Tidak memikirkan apakah yang dilakukan itu bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam ataupun tidak. Yang kedua, biasanya kalau orang yang seneng foya-foya itu bisa menimbulkan sifat iri, kemudian dengki dan pamer. Sifat iri bener apa enggak? Contohnya gara-gara foya-foya kok kita iri, contohnya gimana? Di sana temennya beli, akhirnya apa, kita pengen, ya, yang lagi FOMO tadi, ya, temennya punya, kita pengen, kemudian dengki ini apa? Dengki apa? Jengkel, memusuhi kawannya yang memiliki barang bagus, yang memiliki nikmat rezeki yang lebih daripada kita. Kemudian suka pamer. Nah, nanti di materi selanjutnya itu tentang pamer ataupun ria, ya, foya-foya. Gara-gara pengen pamer apa-apa dibeli. Tadi ada yang mencontohkan pakai gelang kanan kiri, ya, hanya gara-gara pengen pamer. Bisa kita menimbulkan sikap hidup boros. Pak Sidik ini apa, pengen pamer, akhirnya apa, boros, tuku jam yang harganya mahal, ya, pakai jam biasanya makanya sebelah mana? Sebelah kiri, ya. Karena Pak Sidik pengen pamer, ya, dampak daripada ini tadi foya-foya, punya duit beliin jam, padahal kalau nggak dibeliin jam bisa untuk menghidupi anak istri sampai sekolahan, nulisnya pakai tangan kanan, ini pakai sepedol gini, tangannya gini, terus anak-anak, padahal cuma mau apa? Pamer jam Rolex yang regane mahal itu. Kok anak-anak ini kok nggak nyemantani, ya, nggak berkomentar, padahal saya udah lama nih nulis pakai tangan kanan, ada jamnya bagus, padahal kan kemarin belum ada jamnya. Ya, ini tadi dampak daripada sifat foya, hawanya, ya, hawanya, rasanya itu
Kalau ngelihat kawannya punya, kita pengen. Kalau kita nggak punya, jengkeli temennya. Kalau punya, pengen dipamer, Pak. Pamerin. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Ada yang direwangi apa namanya? Ngutang. Ya. Gara-gara arep pamer gengsi, boros direwangi hutang ya. Akhirnya hartanya habis, rumahnya dijual untuk bayar bank, akhirnya frustasi, ya Allah, duitku wis entek, itu aku harus golek duit di mana lagi. Kabeh udah dibuang. Nah, kemudian dampak negatif berpotensi menimbulkan sifat kikir. Kikir itu tadi apa? Pelit ya. Kemudian prioritas utama dalam menggunakan uang harta. Jadi harta itu menjadi apa tolak ukur utama. Kalau nggak ada duit seolah-olah hidup ini tiada gunanya. Iya benar. Kalau nggak ada duit itu memang hidup nggak ada gunanya. Tapi bukan berarti ketika kita punya duit, punya uang, punya harta itu kita berfoya-foya, sehingga segala sesuatu itu hanya diukur dengan harta ya. Mau ke apa bantu temennya, kalau enggak ada fulusnya, enggak ada upahnya, enggak mau. Dimintain tolong oleh tetangga ya, gotong royong, misalkan apa benerin rumah, iki hitungannya piye, sambatan apa bayaran apa harian. Nah, sambatan lah sambatan, males lah. Nah, padahal itu bertetangga, karena tadi kita senangnya foya-foya. Jadi dampak negatifnya adalah apa? Harta itu seolah-olah suatu hal yang utama. Jadi sehingga tanpa harta kita ini nggak mau apa untuk melakukan sesuatu tanpa ada imbalan. Kemudian cara menghindari sikap hidup foya-foya. Yang pertama, kita selalu bersyukur. Berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ada selain syukur, mirip-mirip dengan syukur, itu istilahnya apa kok? Nah, Qoni'ah itu kelas 11. Qoni'ah. Qona'ah. Ya, di pelajaran akidah akhlak dulu kalau sampean yang di madrasah ada ya. Apa qona'ah itu? Kok lupa? Ayo siapa yang ingat? Qona'ah. Qona'ah apa? Nerima. Menerima apa yang menjadi ketentuan, menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selektif dalam memilih teman. Ya, caranya milih-milih, dalam arti milih-milih di sini, milih teman yang tidak berperilaku boros, supaya kita ini tidak ketularan. Biasanya kan kalau kita berkawan itu kan ikut-ikutan ya. Dulu waktu SMP belum ada kawannya yang punya HP iPhone. Di SMA banyak yang punya iPhone. iPhone apa iPhone itu? Pokoknya itulah yang gambarnya apa kroa itu. Akhirnya apa? Pokoknya aku kalau nggak dibelikan iPhone aku nggak mau sekolah. Aku lebih baik di rumah aja. Nah, itu dampak daripada foya-foya, makanya kita harus selektif caranya. Kemudian jalani hidup dengan sederhana ya, dengan qanaah tadi, hidupnya sederhana, jangan apa foya-foya, apa-apa dibelikan. Itu kan prioritas utama dalam menggunakan harta. Jadi apa yang penting-penting aja yang dibeli. Beramal dan bersedekah, sering beramal dan bersedekah.
menabung dan berinvestasi untuk jangka panjang, memikirkan masa depan. Kurangi belanja hal yang tidak berguna, harus selektif dalam berbelanja. Kemudian susun rencana keuangan jangka panjang, disusun. Yang perlu dibeli dicatat, yang nggak perlu dibeli nggak usah, ya. Kalau perlu dibeli catetin, ya. Oh, ini nanti saya sepatu ini perkiraan dapat dipakai selama 2 tahun. Nanti saya beli sepatu lagi di tahun berikutnya. Itu kan bisa ngira-ngira. Kemudian mencatat pengeluaran dan pemasukan. Keluarnya berapa, masuknya berapa. Jangan istilahnya dalam apa namanya peribahasa itu besar pasak daripada tiang. Apa artinya? Besar pengeluaran daripada pemasukan ataupun pendapatan. Selanjutnya, manfaat daripada menghindari sikap hidup foya-foya. Yang pertama, kita tidak mudah menuruti rayuan setan, tidak mudah menuruti nafsu, terhindar dari sikap hidup miskin. Ya, mohon maaf, orang yang hari ini kaya itu karena hidupnya berhemat, ya. Jangan memaksakan kehendak, enggak punya dipaksain untuk beli, itu tidak boleh, paham? Kemudian terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Yang butuh kita beli, yang kita inginkan nggak usah dibeli. Tahu bisa membedakan mana butuh, mana ingin? Hah? Bisa nggak? Kalau keinginan itu berarti kita menuruti nafsu, nggak butuh tapi dibeli, itu namanya keinginan. Masih punya sepatu bagus, ingin beli sepatu lagi yang baru. Punya baju udah banyak hanya karena gara-gara besok mau kondangan beli baju baru lagi. Ngomong sama ibunya, Bu, baju di lemari itu udah pernah tak pakai semuanya loh, udah masuk di foto galeriku loh. Malu lama nanti kalau diomong temen, lah itu bajumu yang kamu pakai waktu itu di tempatnya si A, atau kan aku malu mah. Akhirnya apa? Beli. Berarti itu namanya menuruti keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan ya ini sampean udah punya baju seragam tapi beli seragam lagi. Contohnya apa? Seragam sebelumnya itu seragam SMP, sekarang butuhnya seragam SMA. Itu beda lagi, itu bukan keinginan, memang butuh. Harus beda, harus bisa ataupun mampu membedakan. Terbiasa menerapkan skala prioritas yang diutamakan, yang memang benar-benar penting baru dibeli, ya. Kemudian kita manfaatnya disenangi orang, ya disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak teman. Coba kalau kita sering berfoya-foya, kalau temennya nggak bisa ngimbangin, Allah nggak usah deket-deket taruh si A. Engko gur dijaki jajan wae. Duitku sangune gur kok ini ada kawannya yang seperti itu. Aku lupa biasa jajan karo kae. Duitnya akeh aku, duitnya cuma sangunya 10.000. Buat beli S1 sama jajan aja udah habis. Diajain jajan terus. Nah, itu. Nah, mungkin cukup untuk hari ini berkaitan dengan foya-foya yang termasuk daripada akhlak apa tadi? Majmumah, artinya enaknya ngomong akhlak sing ayo jelek, majmumah itu ya jelek. Nah, hari besok insya Allah masih bertemu lagi dengan Pak Sidik.
kita akan membahas tentang riya. Riya bukan ria. Nah, itu bacanya riya ya. Ada yang namanya ria loh. Nah, bukan gitu ya. Riya itu artinya pamer. Kita bahas besok ya. Riya itu artinya pamer ya. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini kita sudah mengetahui daripada hidup foya yang perlu kita jauhi. Ada yang perlu digarisbawahi dalam hidup foya-foya. Dalam Islam, istilah syariat Islam itu ada namanya satu takdir, yang kedua israf. Takdir tadi apa? Berlebih-lebihan atau berperilaku boros. Kalau satunya apa tadi? Israf. Israf apa? Berlebih-lebihan. Israf berlebihan. Ya, coba diulangi. Ini dibolak balik. Takdir boros kalau israf berlebihan. Tapi tidak semua orang itu berperilaku tadi takdir dan israf. Ada sebagian orang yang mampu untuk berperilaku apa tadi namanya? Zuhud. Apa zuhud? Mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Mementingkan kepentingan akhirat daripada dunia. Cukup sekian dari Pak Sidik. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali di lain waktu dan lain kesempatan di materi ataupun mapel yang sama, pendidikan agama Islam, tetapi materi yang berbeda. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini menjadi berkah dan manfaatnya ilmu kita. Kurang dan lebihnya Pak Sidik mohon maaf. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.